Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Allah. Oke, sebelum itu kita mengecek kehadiran dulu. Semua sudah hadir? Apa temannya ada yang tidak datang? Oke, kenapa itu kalau boleh tahu? Malas, oke. Oke, semoga yang malas diberi kerajinan dan semoga yang sakit diberi kesehatan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, tolong untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Oke, Rafli silakan. Baik, terima kasih kepada Raffi yang sudah memimpin doa. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, kita mau ice breaking dulu. Ayo, berdiri, berdiri, berdiri. Berdiri, berdiri, berdiri. Biar nggak males lagi. Aktif ya teman-teman, hari ini Ibu akan banyak sekali hadiah. Oke? Oke, yang paling aktif ice breakingnya Ibu akan beri hadiah. Oke? Oke, jadi kayak gini. Kita mulai ya. Contoh dulu ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Apalagi ya, Ibu yang kayaknya harus di ice breaking ini. Digulung-gulung, tersenyum-senyum, hihi. Digulung-gulung, tertawa-tawa, haha. Oke? Mulai ya. Nanti Ibu lihat siapa yang aktif, Ibu mau kasih hadiah. 1, 2, 3. Oke, dimulai. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Gulung-gulung, digulung-gulung, tersenyum-senyum. Digulung-gulung, tertawa-tawa. Sekali lagi, 1, 2, 3. Buka tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, tertawa-tawa. Ibu kasih hadiah ke siapa ya? Oke, Revalian silakan. Oke. Sebelumnya ada yang ingat kita belajar apa minggu lalu? Oke, siapa itu yang menjawab? Fadia, boleh sedikit mengulas apa itu teks laporan? Boleh. Sedikit saja kita mengulas materi yang sudah lalu. Bisa? Oke. Oke, silakan Fadia, apa itu teks laporan? Teks laporan observasi itu adalah sebuah tulisan yang Boleh. yang melaporkan hasil pengamatan. Oke, baik, beri tepuk tangan dulu untuk Fadia. Oke, kita akan belajar apa hari ini? Ada yang tahu tidak? Kira-kira materi, ada yang lihat nggak di buku paket setelah teks laporan itu ada teks apa? Ayo. Tidak ada, ayo kita lihat dulu video untuk mengetahui kita akan belajar apa hari ini.
Baik, nah dari video ini ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Benar sekali, kita akan belajar teks eksplanasi. Ada yang tahu apa itu teks eksplanasi dari video yang sudah kita tonton? Teks yang menjelaskan fenomena, Ya betul. yang Oke, menjelaskan lanjutkan. tentang fenomena. Oke, suatu fenomena. beri tepuk tangan lagi untuk Fadia. Boleh lanjut. Nah, hari ini kita akan belajar teks eksplanasi. Itu. Oke. Nah, tujuannya nanti anak-anak dapat mengenali dan memahami teks eksplanasi, lalu menganalisis isi dan unsur teks eksplanasi, mengevaluasi teks eksplanasi dan menghasilkan teks eksplanasi itu sendiri. Boleh dilanjut? Nah, tadi benar yang disampaikan oleh Fadia bahwa teks eksplanasi itu merupakan penjelasan dari sebuah fenomena. Nah, lebih jelasnya lagi, teks eksplanasi itu berisikan penjelasan ilmiah mengenai proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam, fenomena sosial budaya, fenomena dalam teknologi yang disusun secara logis, faktual, dan berurutan. Boleh dilanjut? Nah, karakteristiknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang pertama itu bersifat ilmiah dan objektif, yang mana teks eksplanasi ini tidak bisa ditulis oleh opini kita sendiri. Jadi teks eksplanasi ini harus berdasarkan dari penelitian. Jadi ada datanya, ada sumbernya, jadi tidak muluk-muluk opini si penulis. Jadi harus berdasarkan data dan itu adalah fakta seperti itu. Selanjutnya ada menjelaskan fenomena secara logis. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa teks eksplanasi itu tidak bisa sembarang ditulis seperti itu dengan pengalaman pribadi. Jadi kita harus mengobservasi atau kita bisa melihat dari sebuah data, sebuah sumber ilmiah seperti itu ya. Jadi kita bisa menuliskan sebuah teks eksplanasi. Jadi biasanya kalau dari data dan dari fakta, data sudah pasti fakta ya. Nah, jadi biasanya si teks eksplanasi itu pasti logis seperti itu. Lalu banyak menggunakan istilah teknis. Nah, biasanya teks eksplanasi itu terkait dengan berbagai bidang seperti bidang medis, lalu bidang teknologi, terus sains seperti itu. Seperti yang video kita tonton tadi, itu ada istilah teknisnya apa? Ada yang ingat? Awan? Cumulonimbus, nah seperti itu. Atau tidak bahasa-bahasa teknis seperti oksidasi, seperti reboisasi dan lain-lain. Lalu ada menggunakan konjungsi sebab akibat karena dia menjelaskan suatu peristiwa, jadi dia harus menggunakan konjungsi sebab akibat. Ada yang tahu apa itu konjungsi sebab akibat? Ya, si kosakatanya apa aja? Ada oleh karena itu, oleh sebab itu, karenanya, seperti itu ya. Lalu berfokus pada proses bukan tokoh. Jadi semisalnya berfokus pada mengapa hujan itu bisa turun, seperti itu. Jadi semisal yang mengobservasi atau meneliti adalah A. Jadi kita tidak bisa menjelaskan si tokoh A yang meneliti, tapi kita lebih fokus pada kenapa sih hujan itu bisa terjadi, kenapa longsor itu bisa terjadi, kenapa gempa bumi bisa terjadi, kenapa fotosintesis itu bisa terjadi dan lain-lain. Lalu gaya bahasanya informatif. Nah, biasanya gaya bahasanya informatif karena dia menyampaikan suatu informasi. Jadi biasanya bahasanya lugas, tegas, dan tidak bertele-tele karena ini adalah sebuah teks yang menyampaikan informasi dari sebuah fenomena. Jadi dia bukan bersifat menghibur seperti itu teks ini. Baik, lanjut. Nah, strukturnya ada 3. Ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, dan penutup. Nah, pernyataan umum dalam teks eksplanasi itu biasanya berisi pengantar tentang fenomena yang akan dijelaskan. Nah, di sini penulis menyampaikan apa yang sedang dibahas, memberikan definisi singkat, gambaran umum, atau latar belakang ilmiah. Sederhananya, di pernyataan umum itu basa-basi dulu lah seperti itu sebelum masuk ke intinya. Lalu ada deretan penjelas. Nah, ini adalah bagian inti yang menjelaskan fenomena secara rinci, sistematis, dan ilmiah. Isi utamanya berupa proses, hubungan sebab akibat, atau tahapan kejadian. Bagaimana sesuatu itu bisa terjadi, bagaimana sesuatu itu bisa mempengaruhi, seperti itu. Lalu yang terakhir ada penutup, yaitu bagian akhir berupa ringkasan singkat, kesimpulan, atau
komentar umum tentang fenomena yang dijelaskan. Nah, penutup biasanya itu tidak tidak harus ada, namun untuk memperjelas lagi apa yang disampaikan dalam teks eksplanasi, nah alangkah lebih baiknya penutup ini ada seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya kita ada contoh teks eksplanasi. Ada yang ingin membacakan? Oke, boleh Naila. Oh iya, boleh diberikan mic-nya kepada Naila. Fenomena kecerdasan buatan AI yang semakin marak. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI adalah teknologi yang dirancang Artificial Intelligence AI adalah teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir manusia, seperti mengenali pola, mengambil keputusan, hingga menghasilkan informasi baru. Dalam beberapa tahun terakhir, AI semakin marak digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, industri kreatif, hingga layanan digital sehari-hari. AI bekerja dengan memproses data dalam jumlah sangat besar, menggunakan algoritma yang memungkinkan sistem belajar dari pola yang ditemukan. Kemudian, pengguna memberikan perintah atau pertanyaan. AI menggunakan model pembelajaran mesin untuk menganalisis konteks dan menghasilkan respon. Perkembangan teknologi deep learning dan komputasi yang lebih cepat membuat AI mampu melakukan tugas yang sebelumnya mustahil, seperti membuat gambar realistis, menulis teks otomatis, dan mengenali wajah dalam hitungan detik. Selain itu, meningkatkan jumlah data serta akses internet yang luas membuat AI terus berkembang dan semakin akurat dalam memprediksi dan menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Dengan kemampuannya memproses informasi secara cepat dan efisien, wajar jika AI kini menjadi salah satu teknologi yang paling berpengaruh di berbagai sektor. Meskipun memberikan banyak manfaat, perkembangan AI juga menimbulkan diskusi mengenai etika, keamanan data, dan masa depan pekerjaan manusia. Karena itu, memahami cara kerja dan dampaknya menjadi penting agar teknologi ini dapat dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Naila. Beri tepuk tangan dulu untuk Naila. Oke, Tania, di mana inti dari teks eksplanasi? Boleh tunjukkan paragraf yang mana? Oke, benar. Maharani, di manakah pernyataan umum di teks eksplanasi tentang AI ini? Oke, terakhir Rafli Permana, di mana penutup dalam teks eksplanasi ini? Oke, baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Boleh, selanjutnya kita buat kelompok ya, dibagi 3. Nah, jadi di sini akan ada 3 kertas. Pertama, ini kalian buat nama kelompok kalian, tolong buat yang kreatif karena nanti akan ada hadiah untuk nama kelompok paling unik ya. Ini yang pertama untuk nama kelompok. Yang kedua, ini untuk menempel struktur eksplanasi. Di sini ada 3 bagian. Nanti kalian cari pernyataan umumnya di mana, terus deret penjelasnya di mana, dan penutupnya di mana. Oke? Baik. Oke, boleh bagi kelompoknya. Sesuai deret aja ya. Ya, bagi 3 kelompok. Ya, ini nih, gabung. Oke, bentar ya. Sebentar ya. Nih, kalian ke situ kali ya. Raflai ke. Oke. Wis, gede banget. Maaf ya. Silakan.
7 menit ya. Yang di ya. Ayo. Ubi goreng. Cocok tuh. Tambahkan di sini. Kalau ada kendala Bilang ya. Udah kita pakai remaja aja. Ya, ya. Ayo, terus berjalan. bisa. Ibu Ramai gak kerja. Ayo kerja kerjanya. Kita dapat hadiah. Yang tidak baik dua-duanya. Hashtag bapaknya Denzo. Ini yang pertama siapa lagi Kenzo coba. Aduh, Fani kenapa terlambat? Oke, boleh bergabung ke kelompok sana ya. Macet di Leiden ya? Iya. Aduh, gimana? Di sini masuk sini aja. Ibu kelompok ini udah. Oke, tunggu yang lain ya. Dilihat-lihat dulu udah benar apa tidak. Iya, emang kasih juga nyanyi, aku baru dateng. Ya gimana dong? MBG-nya ditahan. Apakah dia telat karena udah ikut lomba? Oke, 3 menit lagi ya. Laura telat bukan di Laura siapa lagi ya? Muhammad. Laura Fania. Iya. Balik. Laura Tiffany. Udah. Kamu yang ini udah belum? Udah. Oke. Sekarang siapa duluan yang tadi selesai? Kelompok siapa tadi yang duluan selesai? Kelompok ini ya? Halo. Oke. Boleh satu perwakilan untuk maju ke depan. Oke, ayo. Boleh di dalam lima silakan. Oke, tidak. Oke, silakan bacakan pernyataan umum dari penjelas dan penutupnya. Nama kelompoknya dulu. Oke, nama kelompoknya apa? Oh, ini panjang ya. Iya Jadi nama yang bagus apa ya? Bentar.
nama kelompoknya, nama yang bagus apa ya? Kata Nida, Praja Muda Karana. Oke, Jiwa- tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oh, belum. Lanjutkan. Jiwa muda yang suka berkarya. Oke, Praja Muda karena jiwa muda yang suka berkarya. Oke, silakan bacakan Nida. Terus hasil dari diskusi kelompok pramuka, pernyataan pernyataan umumnya, kupu-kupu dikenal memiliki penglihatan yang jauh lebih kaya dibanding manusia. Mereka dapat melihat warna yang bahkan tidak bisa ditangkap oleh mata manusia. Kemampuan ini berasal dari perbedaan cara mata mereka memproses Dengarkan cahaya. Kemudian, deretan penjelasnya, manusia hanya memiliki 3 jenis sel kerucut di mata yang peka terhadap merah, hijau, dan biru. Namun, kupu-kupu memiliki hingga 6 tipe sel kerucut, termasuk yang mampu melihat cahaya ultraviolet. Sayap bunga dan tertentu memiliki pola ultraviolet yang tidak terlihat oleh manusia, tetapi tampak sangat jelas bagi kupu-kupu. Pola-pola ini berfungsi sebagai peta cahaya yang memandu kupu-kupu menemukan nektar dan membedakan jenis bunga yang serupa. Kemudian penutup atau interpretasinya, dengan kemampuan tersebut, kupu-kupu pada dasarnya hidup dalam dunia penuh warna dan pola yang tidak bisa dilihat manusia. Fenomena ini menunjukkan perbedaan besar dalam persepsi visual antar spesies dan bagaimana evolusi membentuk penglihatan sesuai kebutuhan makhluk hidup. Penglihatan ultraviolet juga memberi keuntungan bagi kupu-kupu dalam menemukan makanan dan bertahan di alam. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok Pramuka. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kelompok siapa tadi yang udah selesai duluan? Oke. Tidak, ya oke boleh, sok silakan. Ya, sok. Cek. Halo. Halo teman-teman. Halo. Kami dari kelompok 2 alias kentang goreng. Kenapa kami menamakan kentang goreng? Alasannya kentang goreng itu kan kentang itu kan tampilnya tumbuhnya itu tidak dilihat oleh orang-orang ya, gak kayak bunga gitu. Dan tumbuhnya tuh hanya di dalam tanah. Nah, kami mah berprosesnya tuh nggak usah dilihatin orang-orang gitu. Dah kami mah nggak mau tebar pesona. Nah, ditambahin goreng. Kenapa goreng? Nah, itu adalah eksekusi hasil dari kami. Kan kita udah tumbuh nggak diliatin gitu. Nah, akhirnya bersinar dengan cara digoreng dimakan oleh manusia gitu. Yang rasanya enak. Nah, itu. Boleh. Gak usah lama-lama ya. Langsung saja. Di pernyataan umum, banyak orang mengalami fenomena merinding atau chills saat mendengar bagian tertentu dari lagu, terutama bagian yang sangat emosional atau tiba-tiba berubah. Ini bukan sekadar perasaan, tetapi reaksi ilmiah tubuh terhadap rangsangan musik. Deretan penjelasnya, ketika musik mencapai momen klimaks, seperti nada yang tiba-tiba naik, harmoni yang menguat, atau lirik yang menyentuh otak melepaskan dopamin, yaitu neurotransmitter yang sama dengan yang muncul saat kita makan coklat atau jatuh cinta. Pada saat yang sama, sistem saraf simpatis mengaktifkan mekanisme fight or flight ringan yang memicu kontraksi otot kecil di kulit. Kombinasi kedua reaksi ini menghasilkan sensasi merinding. Menariknya, hanya sekitar 50% yang sensitif terhadap struktur musik tertentu bisa merasakan fenomena ini. Lalu penutup atau interpretasinya, karena itu merinding saat mendengarkan musik bukanlah tanda kelemahan emosional, tetapi bukti bahwa otak sedang merespon rangsangan yang sangat kuat. Musik mampu memicu sistem penghargaan di otak, menghubungkan memori, emosi, dan sensasi fisik secara bersamaan. Reaksi ini menunjukkan betapa dalamnya musik mempengaruhi tubuh manusia, hingga mampu mengaktifkan respon biologis yang sama seperti pengalaman paling menyenangkan dalam hidup. Dengan kata lain, ketika lagu tertentu membuat kita merinding, itu adalah saat ketika musik berhasil menggerakkan otak kita secara utuh. Oke, baik. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok kentang goreng. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Apa nih nama kelompoknya? Apa ya? Halo teman-teman. Halo. Kelompok kita mau yel-yel dulu nih.
Nama kelompoknya Sibapinson. Kelompok Sibapinson baik, pintar, dan tidak sombong. Oke. Boleh. Lanjut. Oke, selanjutnya saya ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, ada pernyataan umum. Pernyataan umumnya isinya, es batu transparan sering dianggap lebih premium karena tampak jernih. Tetapi yang lebih menarik adalah es jenis ini ternyata lebih lambat mencair dibandingkan es putih biasa. Hal ini dijelaskan oleh struktur molekul yang terbentuk selama proses pembekuannya. Masuk ke deretan penjelas. Es bening terbentuk ketika air dibekukan secara perlahan sehingga gelembung udara tidak terperangkap di dalamnya. Proses lambat ini memungkinkan molekul air tersusun dalam kristal yang padat dan seragam. Es putih biasanya memiliki banyak gelembung udara dan retakan mikroskopis dan membuat lebih cepat menyerap panas. Karena es transparan lebih padat, panas membutuhkan waktu lebih lama untuk menembusnya sehingga proses pencairannya berjalan lebih lambat. Yang terakhir, penutup atau interpretasi. Oleh karena itu, es transparan bukan hanya terlihat lebih cantik, tetapi secara ilmiah memang memiliki struktur yang membuatnya lebih tahan lama. Tidak heran es jenis ini banyak dipakai di kafe dan restoran. Kejernihan dan kepadatannya menjadikannya pilihan ideal untuk menjaga minuman tetap dingin lebih lama tanpa cepat mencair dan mengubah rasanya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kelompok apa namanya tadi? Oke, selanjutnya kita akan ada kuis. Ini kuisnya per kelompok. Nanti tiap kelompok dapat hadiah. Ada juara 1, juara 2, dan juara 3 ya. Nah, nanti caranya adalah setelah dibacakan pertanyaannya, diangkat itu si namanya ya. Nama kelompoknya. Oke? Oke. Kita ke kuis pertama. Ini cepet-cepetan ya. Oke, lanjut. Oke. Teks eksplanasi digunakan untuk belum. Turun. 1, 2, 3. Oke, kelompok itu boleh. Apa jawabannya? B. Apa itu? Oke, 1 poin. Lanjut. Struktur utama turun. Struktur utama teks eksplanasi adalah yang mana? Operator. Oke, yang tengah. Oke, apa? Oke, boleh. Apa itu jawabannya? Oke, 1 poin ya. Lanjut. Bagian teks eksplanasi yang berisi penjelasan proses atau sebab akibat adalah turun dulu. Sabar ya. 1, 2, 3. Operator yang mana? Ulang ya. Ulang. Turun. Turun dulu, tangannya turun dulu ya. 1, 2, 3. Apa operator, ayo. Oke, kelompok itu. Apa jawabannya? Dan oke, betul. 1 poin. Lanjut. Kita 5 soal ya. Ciri kebahasaan teks eks. Sabar dulu. Tania sabar ya. Ciri kebahasaan teks eksplanasi adalah belum. Kan 1, 2, 3 dulu. 1, 2, 3. Operator yang mana? Ibu biar. Oke, ini silakan. Ciri benar enggak ya? Oke, betul. 1 lagi. Oke, 1 lagi. Contoh fenomena yang cocok dijelaskan dengan teks eksplanasi. Turun dulu Tania. Oke, 1, 2, 3. Kamu. Oke, yang ini sih tadi. Oke. Apa? Proses. Oke, betul. Oke, ada 1 kesempatan lagi buat 2 kelompok ini.
Cepet-cepetan ya, yang ini juara 1 udah. Oke, 1, 2, 3. Penutup dalam teks eksplanasi biasanya berisi turun dulu. 1, 2, 3. Oke, apa jawabannya? Jawabannya B. Oke, ringkasan atau interpretasi umum. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Hah? Kan tadi rebutan yang ini. Oke, silakan perwakilannya maju. Oke, buat juara 1, silakan. Tadi yang juara 2. Ini juara 2. Oh iya. Enggak, kan ini di ini. Iya dapat. Nih juara 3 silakan. Oke, untuk kelompok nama paling unik tadi ada di kelompok kentang goreng. Silakan. Oke, boleh. Oke. Karena waktunya sudah habis, silakan teman-teman. Terima kasih buat hari ini. Untuk di rumah jangan lupa belajar lagi. Jangan lupa buat PR-nya di halaman 31 ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.